Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Bapak, Ibu, dan teman-teman. Di sini kami kelompok 1A yang beranggotakan saya, Erlangga Ardiansyah, NRP 1041191074, dan Mbak Lulus Kartaji, partner saya, NRP 1041191046, akan menjelaskan mengenai modul 4, respon dinamis open loop sistem order 2, simulasi instrumentasi dan proses. Jadi untuk tujuan simulasinya sendiri, dari sini membuat transfer function dari pengukuran tekanan menggunakan manometer, menyelesaikan transfer function yang telah dibuat menggunakan Simulink, serta mengetahui respon manometer terhadap step change menggunakan Simulink. Jadi untuk permasalahannya sendiri, Bapak Ibu dan teman-teman, di sini ada suatu manometer seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ya. Ada yang initial condition sama final condition. Jadi dua manometer ini digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua instrumen pada suatu garis udara. Jadi fluida kerja dalam manometer adalah air. Nah, yang perlu kita tentukan di sini, kita pecahkan masalahnya di sini adalah kita perlu menentukan respon manometer dalam step change dalam tekanan yang melewati kaki manometer. Jadi di situ ada gambarnya, ada P1 dan juga P2, dan ada D-nya juga, dan ada ketinggiannya ya, perbedaannya. Jadi di sini untuk datanya sendiri, di sini kita ada L ya, ada panjang, ada sekitar 200 cm. Terus ada G ya, G-nya 980 cm second kuadrat. Terus ada mu 1 centipoise atau sama dengan 0,01 gram per centimeter second. Terus ada rho-nya di sini density-nya 1 gram per centimeter kubik. Untuk T kurang dari 0 dan untuk T lebih dari 0 ini menggunakan delta P per rho G. Jadi untuk penyelesaian sendiri untuk di modul ini ya, kita yang pertama membuat transfer function. Ya di sini ada rumusnya ya. Dan dalam bentuk variabel deviasi yang ditransformasi menjadi disederhanakan ya. Jadi tau kuadrat kali S kuadrat kali Y dalam bentuk solid tambah 2 tau Y dalam bentuk solid tambah Y dalam bentuk solid, dan hasilnya nanti akan menghasilkan X solid dengan rumus Y sama dengan H-HS dan X sama dengan dalam kurung delta P per rho G min delta P per rho G tutup kurung. Terus ada tau sama dengan akar 2L per 3G sama dengan 8 mu per rho D kuadrat dikalikan akar 3L per 2G. Lalu ada time constant untuk manometernya. Di sini ada tau sama dengan akar 2L per 3G sama dengan akar 2 kali 200 cm per 3 kali 980 cm kubik per second. Centimeter kuadrat per second. Sama dengan 0,369 second. Di sini ada damping koefisien untuk 3 diameter tiup yang berbeda. Sini hasil akhirnya yang kita dapatkan di sini adalah 0,04424 per D kuadrat. Jadi ini ada diameter dalam centimeter dan juga ada epsilon juga atau time system ya. Jadi di sini ada untuk diameternya ada 3, 0,11, 0,21, 0,31, dan ini adalah hasil yang didapatkan nanti ya. Ketika nanti sudah disimulasikan, maka ini adalah hasilnya. Jadi dari data di atas jelas kita memiliki satu underdamped system, satu critically damped system, dan satu overdamped system. Jadi untuk memperoleh respon fungsi transfer Y terhadap input X digunakanlah MATLAB dan Simulink. Jadi dalam rumusnya YS per XS sama dengan 1 per tau kuadrat S kuadrat plus 2 tau S plus 1, dan X sama dengan 10 per S. Jadi ini ada 3 fungsi yang diperlukan ya. Mungkin bisa di-scroll ke bawah dulu. Jadi untuk fungsinya sendiri untuk transfer function-nya sendiri ya 1 per 0,136 S kuadrat plus 2,698 S plus 1. Lalu yang transfer function yang kedua untuk diameter 0,21 cm adalah 1 per 0,136 S kuadrat plus 0,74 S plus 1. Lalu untuk diameter 0,31 ada fungsi transfer 1 per 0,136 S kuadrat plus 0,339 S plus 1. Untuk transfer function-nya. Jadi setelah kita mendapatkan data-data ini, maka akan terisi nanti, ini sudah berupa hasil, ada tau, ada damped system, ada tau kuadrat, juga ada 2 tau epsilon. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Lulu ya, untuk pengerjaan menggunakan MATLAB dan juga Simulink-nya ya. Jadi nanti itu fungsi transfernya dimasukkan kemana dan hasil grafiknya seperti apa. Silakan Mbak Lulu. Oke, baik, terima kasih Mas Erlangga. Mungkin saya akan share screen untuk Simulink-nya terlebih dahulu.
Oke, jadi ini sudah terlihat ya teman-teman. Mungkin dari sini saya akan mulai dari awal saja karena bloknya tidak terlalu banyak yang digunakan. Jadi di sini akan saya hapus terlebih dahulu bloknya yang sudah digunakan. Nah, di sini kita menggunakan beberapa komponen dari library browser pada Simulink. Jadi awalnya kita harus membuka terlebih dahulu Simulink dari MATLAB. Jadi di sini MATLAB tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita membuka Simulink dan mengeklik blank model seperti itu. Nah, ketika blank model sudah diklik, maka tampilannya akan masuk ke tampilan Simulink seperti ini. Nah, kemudian di sini saya memasukkan gambar dari hasil transfer function pada modul. Dan di sini terlihat ya, ini transfer function untuk overdamp yang pertama, yang kedua untuk critically damp, dan yang ketiga untuk underdamp, seperti itu. Nah, di sini kita buka library browser dan kita masukkan apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama kita buka pada kolom sources dan kita cari untuk function step-nya di sini. Kita drag ke sini, kemudian kita cari untuk transfer function-nya di continuous. Di sini ada transfer function, kita drag 3 karena kita membutuhkan 3 transfer function, 2 dan 3. Oke, kita susun terlebih dahulu sini. Kemudian kita menambahkan max. Nah, di sini ada max. Di commonly used blocks kita tambahkan max. Dan max di sini kita atur inputnya agar menjadi 4. Oke, kita panjangkan di sini. Nah, kita atur agar inputnya menjadi 4. Kemudian kita juga bisa kita fit to view, kita tambahkan satu tools lagi berupa scope di sini. Oke, scope. Kita bisa naikkan ini. Dan underdone. Nah, kita sambungkan ke sini, kemudian ini kita sambungkan. Oke, setelah kita sambungkan, maka kita bisa menginput nilai-nilai dari, bukan nilai ya, tapi lebih ke arah rumus transfer function-nya. Untuk yang pertama, di sini numeratornya 1 atau pembilangnya dan penyebutnya denominatornya di sini ada 0,136 space 2,698 Oke, kemudian kita apply. Oke, bisa perpanjang supaya terlihat persamaannya. Dan di sini kita bisa ganti captionnya menjadi overdamp transfer function. Kemudian yang kedua kita bisa mengganti denominatornya menjadi 0,136 0,74 dan 1. Kita apply kembali dan oke. Dan kita geser supaya terlihat persamaannya. Di sini kita bisa ganti untuk captionnya. Menjadi critically damp
transfer function. Kemudian yang ketiga kita bisa ganti denominatornya menjadi 0,136, 0,339 dan 1. Kita apply kembali dan oke. Kita bisa drag ke sini dan rename the caption of transfer function ya menjadi under transfer function. Nah, setelah ini kita bisa mengeset stop time-nya di 10. Di sini sudah di set ya 10. Kemudian kita bisa run. Dan kita tunggu loadingnya agar compiling. Dan kita klik scope-nya. Dan di sini terlihat ya teman-teman. Di sini terlihat sudah ada hasil grafik dari fungsi-fungsi yang ada. Di sini view, sini legend, bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini terlihat untuk overdamped transfer function yang berwarna kuning, critically damped itu yang berwarna biru, kemudian untuk yang underdamped yang berwarna merah, dan step function yang berwarna hijau. Kemudian dari grafik ini dapat dilihat bahwasanya pada step function pada saat dapat kita lihat pada step function yang berwarna hijau ini dari posisi waktu 0 ke 1 tepatnya di waktu 1 ini langsung mengalami kenaikan secara mendadak dan langsung stabil ya ketika y-nya sama dengan 1 seperti itu. Kemudian untuk overdamp di mana dampnya lebih dari 1, di sini terdapat jarak atau space dari kondisi stabil dengan si function overdamp ini. Jadi dia dibandingkan step function, underdamped transfer function, underdamped transfer function, dan critically damped transfer function, dia mencapai stabilnya itu lebih lama dibandingkan 3 function yang lain. Kemudian untuk yang critically damped ini perlahan-lahan naik, kemudian mencapai stabil mungkin pada titik 4, X sama dengan 4. Dan untuk underdamped, di sini kita lihat grafiknya mengalami kenaikan terlebih dahulu, kemudian mengalami penurunan, mengalami kenaikan lagi, dan mengalami konstan pada saat X sekitar 5,5 seperti itu teman-teman. Nah, jadi mungkin itu saja dapat saya sampaikan, dan Mas Erlangga kalau lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.